Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Pradina Putra dengan NIM 64235107. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara uji validitas dan reliabilitas dengan SPSS. Nah, yang pertama uji validitas. Untuk uji validitas ada dua ketentuan untuk melihat data indikator yang dimiliki valid atau tidak. Yang pertama, jika R hitung lebih besar daripada R tabel maka valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel maka tidak valid, ataupun kita bisa melihat nilai signifikannya. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka valid, dan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak valid. Oke, langsung saja. Nah, ini merupakan data yang saya miliki atau data yang ingin kita uji. Di sini ada variabel X1, X2, dan Y. Untuk data yang saya miliki di sini ada 20 responden. Nah, X1 ada 3 indikator dan ini totalnya. Ini X2 ada 3 indikator dan ini totalnya. Dan ini Y ada 3 indikator dan ini totalnya. Ayo kita copy kemudian kita pastekan pada SPSS. Ingat, yang kita copy hanya data nilainya atau angkanya saja ya. Kemudian kita ke variabel view, lalu beri nama sesuai dengan data yang kita miliki, X1 sampai Y total. Langsung saja untuk menguji validitas kita pilih Analyze, Correlate, kemudian kita pilih Bivariate dan kita blok X1 sampai X total, pindahkan ke sisi kanan. Pastikan pada correlation coefficient kita centang pada kolom person. Kemudian pada test of significant kita tick to tailored jika sudah, kemudian oke. Nah, ini dia hasilnya. Kita kembali ke uji tabel validitas. Jika R hitung lebih besar dari R tabel maka valid. Dan ini nilai R tabelnya 0,4438. Nah, untuk R tabelnya teman-teman bisa download di Google ya. Di sini saya sudah mendownloadnya. Ini adalah R tabelnya. Rumusnya itu DF sama dengan N dikurang 2, di mana N itu adalah jumlah responden. Dari data yang kita miliki jumlah sampel saya tadi ada 20, artinya 20 dikurangi 2 yaitu 18. Jadi di sini kita pakai nilai tingkat signifikan untuk uji dua arah yang 0,05. R tabel ke 18 di sini kita dapat angkanya 0,4438. Nah, ini merupakan nilai R hitung X1 sampai X1.3. Nilainya lebih besar daripada R tabel, maka untuk variabel X1, X2, dan X3 sudah valid. Dan juga kalau kita melihat nilai signifikannya yaitu di bawah 0,05 semua atau kurang dari 0,05, maka variabel X1.1 dan X1.2 dan X1.3 itu dinyatakan valid. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk X2, Analyze, Correlate, Bivariate, lalu kita pindahkan data X1.1 sampai X1 total kita pindahkan sebelah kiri, kemudian X2.1 sampai X2 total kita pindahkan sebelah kanan, lalu oke. Nah, ini dia hasilnya. Nilai R hitung X2.1 sampai X2.3 nilainya lebih besar daripada nilai R tabel. Maka untuk variabel X2.1, X2.2, X2.3 sudah valid. Dan juga kalau kita lihat dari nilai signifikannya yaitu di bawah 0,05 semua atau kurang dari 0,05, maka untuk variabel X2.1, X2.2 dan X2.3 dinyatakan valid ya teman-teman. Kemudian kita lakukan cara yang sama untuk variabel Y. Analyze, Correlate, kemudian kita pilih Bivariate, lalu kita blok X2.1 sampai X2 total, lalu kita pindahkan ke sisi kiri, dan kemudian kita blok Y1 sampai Y total, lalu kita pindahkan ke sisi kanan, kemudian oke. Nah, ini dia hasilnya.
nilai R hitung Y1 sampai Y total lebih besar dari nilai R tabelnya, dan juga nilai signifikannya di bawah 0,05 atau kurang dari 0,05. Maka untuk variabel Y juga dinyatakan valid ya teman-teman. Ketika semuanya data sudah valid, kita harus melakukan uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas diharuskan nilai Cronbach's alfanya harus lebih besar dari 0,6 ya teman-teman. Nah, caranya kita pilih analyze, scale, lalu pilih reliability analyze. Kemudian kita blok X1 sampai X3 saja, untuk totalnya tidak diikutsertakan. Berbeda memang dengan uji validitas. Pindahkan ke sisi kanan kemudian oke. Nah, ini untuk nilai Cronbach's alfanya 0,821. Untuk uji reliabilitas, jika nilai Cronbach's alpha lebih besar daripada 0,6, artinya data tersebut reliable. Jadi untuk variabel X1 reliable ya teman-teman. Kemudian untuk variabel X2 dan Y kita lakukan cara yang sama. Kita blok X2 titik 1 sampai X2.3, kemudian kita pindahkan ke kanan. Ingat totalnya tidak diikutsertakan ya. Kemudian oke. Nah, ini nilai Cronbach's alfanya 0,789, lebih besar daripada 0,6, artinya data tersebut reliable. Jadi untuk variabel X2 reliable ya teman-teman. Kemudian lakukan cara yang sama untuk variabel Y. Kita blok Y1 sampai Y3, kemudian kita pindahkan ke kanan, kemudian oke. Nah, ini dia nilai Cronbach's alfanya 0,860, lebih besar daripada 0,6. Artinya untuk variabel Y juga reliable ya teman-teman. Oke. Jadi semua variabel X1, X2 dan Y dari data yang kita uji sudah valid dan reliable ya teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Seperti inilah tutorial cara uji validitas dan reliabilitas dengan SPSS. Sangat mudah bukan? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.